Selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang untuk seluruh siswa-siswa yang hebat. Kembali lagi bersama Pak Ripin untuk membahas tentang materi daring, khususnya mapel PPKN. Kita akan bersama-sama mempelajari tentang pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Nah, untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Misalnya, ketika awal kemerdekaan, bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain. Oleh karena itu, para pendiri negara menjalin hubungan dengan India, Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir, dan sebagainya. Alhasil, kemerdekaan negara Indonesia mendapat dukungan dari negara-negara lain di dunia. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Mari kita bersama-sama lihat apa itu faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran, keterancamannya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Kemudian yang berikutnya, faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Nah, ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Bagaimana hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia? Apa arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Pola hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip-prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabdikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditunjukkan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Selain itu, bangsa Indonesia hubungan internasional diarahkan kepada hal-hal berikut. Dengan kata lain, kita bisa melihat arah hubungan internasional bangsa Indonesia. Yang pertama, pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang kedua, pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material maupun spiritual dalam wadah NKRI. Kemudian yang ketiga, pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dengan semua negara-negara di dunia. Yang keempat, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Meningkatkan perdamaian internasional itu yang kelima. Yang keenamnya, memperoleh barang-barang dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Dan yang ketujuh, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan hubungan internasional, bangsa Indonesia harus senantiasa meningkatkan kualitas kerjasama internasional yang dibangun dengan negara lain. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi yang proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional. Selain itu, juga harus mampu memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang bagi kepentingan nasional. Yang berikutnya, sebagaimana biasa ada tugas yang mandiri, para siswa bisa mengerjakannya di rumah. Yang pertama, mengidentifikasi manfaat apa yang bisa diperoleh dari bangsa Indonesia dengan menjalin hubungan internasional. Pada tabel sudah disajikan bahwa ada 5 contoh bidang. Yang pertama ideologi, 2 politik, 3 ekonomi, sosial, budaya, dan 5 pertahanan keamanan. Ini manfaatnya apa dari hubungan ini? Dari hubungan internasional ini bagi bangsa Indonesia. Untuk itu silakan nanti para siswa bisa membuat satu catatan-catatan, bisa dari buku, dari internet atau dari sumber yang lain, untuk mengisikan beberapa manfaat hubungan internasional dalam bidang masing-masing yang tertera pada tabel. Untuk itu terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertugas dan mengerjakan tugas mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.